wabarakatuh. Halo insan muda, ketemu lagi bersama aku Aulia di JBM Jeddah Best Moment Batu Awal Jannah. Oh iya insan muda, di JBM kali ini bakalan kedatangan narasumber nih yang spesial banget, yang cantik banget. Siapa lagi kalau bukan Kak Risma. Halo Kak Risma. Halo Kak Aulia. Wih, gimana nih kabarnya Kak Risma? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Oh ya Kak Risma, kalau boleh tahu kesibukan Kak Risma sekarang ini apa ya? Sekarang masih kuliah semester 4 di Fakultas Usuluddin dan Filsafat UINSA, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Wow, Masya Allah sekali ya insan muda. Aku bakalan menjelaskan CV dari Kak Risma. Boleh ya Kak aku jelaskan CV-nya? Iya boleh, silahkan. Oke, Kak Risma. Ini bernama lengkap Siti Nur Lutfiatul Karisma yang beralamat di Tuban dengan status mahasiswa aktif UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, Kak Risma ini mempunyai banyak sekali pengalaman seperti peserta pelatihan ilmu falak. Kemudian, beliau juga menjadi mentor pembinaan dan pengembangan ekstrakurikuler seperti MTQ, Syahril Quran, dan Fahmil Quran. Kemudian, beliau juga menjadi MC dan Qori di beberapa acara seminar Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Wah, Masya Allah sekali ya insan muda. Sepertinya Kak Risma ini punya suara yang emas ya Kak? Alhamdulillah. Masya Allah. Oh iya insan muda, di pembahasan kali ini itu kan membahas Idul Adha ya. Nah, aku mau tanya nih kepada Kak Risma, bagaimana sih kita itu bisa terus menghargai makna mendalam dari Idul Adha ini di tengah berbagai tantangan gaya hidup masa kini? Oke Kak Aul, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berbicara tentang tantangan di zaman sekarang ini, topik yang enak nih untuk dibahas karena para pendengar kita adalah insan muda, jadi kan para generasi muda nih. Kita akan membahas tantangan-tantangan pemuda zaman sekarang. Karena kita sebagai generasi muda adalah generasi yang istilah kerennya itu disebut dengan Gen Z, di mana memiliki peran yang sangat krusial untuk membangun bangsa dan agama. Seperti makalah yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Ghalaya ini, Inna fi yadi syubani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib umat, dan di kaki-kaki pemudalah terdapat kehidupan umat. Dari makalah tersebut dapat kita pahami bahwa pemuda adalah harapan bangsa dan agama untuk mengendalikan masa depan. Tapi kalau kita lihat nih Kak Aul, di generasi muda sekarang banyak sekali fenomena atau tantangan-tantangan yang dihadapi. Seperti apa contohnya? Generasi muda saat ini hobinya cuma scroll TikTok semalaman, betul kan Kak Aul? Betul banget. Iya, kita juga ngalamin kan. Iya. Selain itu, kalau yang cowok-cowok sukanya nongkrong sambil rokokan. Kalau contoh lainnya lagi itu, kalau malam sukanya Instagraman, WhatsAppan, video callan, teleponan sama pacarnya itu berjam-jam. Tapi kalau kita ajak untuk beribadah, kalau kita ajak untuk ngaji, kita ajak untuk kuliah, pasti males. Banyak banget alasannya. Nah, di tengah tantangan seperti ini, lantas bagaimana pemuda dapat berperan dan dapat menghargai makna dari Idul Adha sendiri? Kita dapat mulai dari hal-hal kecil, seperti apa contohnya? Karena pemuda adalah generasi yang masih sehat, masih kuat fisiknya, maka pemuda dapat berperan nanti ketika Idul Adha dapat ikut memakmurkan masjid. Apa artinya? Membantu takmir masjid, ikut menghidupkan masjid dengan ikut untuk takbiran ketika malam Idul Adha tadi, ataupun ikut menawarkan dirinya membantu ketika proses kurban, menjadi panitianya, membagikan kepada masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau pemuda saat ini kan sangat suka main sosial media, jadi bisa tuh kita manfaatkan untuk menghargai makna Idul Adha dengan sosial media. Gimana caranya? Caranya dengan membuat konten-konten. Jadi konten tentang Idul Adha, kita ambil video-video, kita edit, lalu kita sebarkan di media sosial. Itu juga bisa membantu untuk kita andil dalam momentum Idul Adha. Seperti itu Kak. Wah, Masya Allah sekali ya insan muda. Oh ya insan muda. Lalu gini Kak Risma,
Lalu bagaimana sih langkah-langkah apa sih Kak yang bisa kita lakukan untuk menggabungkan makna mendalam dari Idul Adha dengan gaya hidup masa kini? Oke, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa generasi saat ini gaya hidupnya kan seperti itu, banyak males-malesannya. Lalu di momentum Idul Adha bisa kita gunakan kesempatan besar ini untuk ajang refleksi diri, menjadi insan yang lebih baik. Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Gunanya apa? Agar kita dapat mengetahui apa sih kekurangan kita selama ini dalam ibadah kita. Dan agar apa? Agar kita tidak merasa yang paling baik di antara orang lain dan tidak ngejudge atau istilahnya itu mengklaim orang lain itu lebih buruk daripada kita. Jadi kita harus introspeksi diri terlebih dahulu. Setelah itu langkah selanjutnya bisa dengan memperbaiki amal ibadah, menguatkan ketakwaan dengan beribadah dan memperbanyak amal soleh ketika momentum Idul Adha tersebut. Seperti itu. Wah, banyak sekali ya langkah-langkahnya Kak. Jadi kita sebagai insan muda itu harus menjaga esensi Idul Adha itu sendiri ya Kak? Iya. Sekarang itu kan gaya hidup orang itu kan ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang kekurangan. Nah, lalu bagaimana sih Kak cara merayakan Idul Adha ini dengan memperhatikan gaya hidup yang berbeda-beda tersebut sambil tetap menjaga makna yang universal dan mendalam itu? Oke, sebenarnya nih Kak, kalau kita membahas perbedaan, ada yang bermewah-mewahan, ada yang sedang-sedang saja, dan ada yang sederhana. Itu tidak memberikan efek yang signifikan terhadap cara mereka untuk merayakan momentum Idul Adha ini. Karena tergantung mindset pikiran mereka dan ketakwaan mereka, bukan berlatar belakang dari kekayaan ataupun kemiskinan mereka, tapi berlatar belakang dari iman, berdasarkan imannya bagaimana. Nah, yang lebih menarik ini biasanya itu terkait dengan perbedaan keyakinan malah. Jadi perbedaan keyakinan itu dapat memicu perpecahan. Karena apa? Kan kita sebagai umat Islam merayakan Idul Adha nih. Sedangkan kalau kita punya tetangga sekitar atau kita punya teman yang agamanya bukan Islam kan nggak merayakan. Ini justru yang menjadi pemicu adanya perpecahan dan bagaimana kita harus menyikapi hal tersebut. Kalau kita berbicara tentang perbedaan keyakinan, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak ras, suku, budaya, dan agama. Pastinya perbedaan tersebut, kalau kita tidak bisa menyikapi dengan baik, maka akan menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Nah, padahal Allah itu telah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ al-ayah. Jadi Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya At-Tabari menjelaskan bahwasanya dalam ayat tersebut terdapat penggalan umatan wasaton. Itu yang berarti bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk menjadi umat yang pertengahan. Maksudnya adil dan berimbang dalam beragama. Jadi tidak terlalu condong ke kanan yang menyebabkan pola pikir berlebihan, yang menyebabkan sikap fanatisme, dan tidak pula condong ke kiri yang menyebabkan pola pemikiran liberalisme yang mencampur adukan urusan akidah dengan agama. Hal ini sangat penting jika kita merefleksikan atau menggabungkan dengan masalah Idul Adha ini tadi. Karena apa? Kalau kita tidak bisa menghargai perbedaan, kita nantinya akan menimbulkan perpecahan. Seperti itu. Seperti hadis Nabi juga ada Allah halakal mutanatti'una salasa marratin. Ketahuilah akan binasa orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Dari ayat dan hadis ini dapat kita pahami bahwa sesungguhnya Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi umatan wasatan, umat yang menghargai adanya perbedaan. Toleransi beragama itu loh kan. Jadi kita harus bertoleran atau menghargai perbedaan. Jadi lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu, untuk agamaku. Jadi kita harus menghargai. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai tetangga ataupun teman yang tidak beragama Islam, yang tidak merayakan Idul Adha? Ketika kita merayakan momentum Idul Adha tadi, maka kita dapat tetap berbagi kebahagiaan pada mereka agar menjaga perasaan mereka. Jadi contohnya nih, kalau kita berkurban, terus tetangga kita ada yang non-Islam, ya kita kasih mereka, kita bagi.
sembelihan tadi ke mereka juga, bukan hanya kita kasih ke saudara-saudara kita yang muslim, namun kepada yang non muslim pun tetap kita kasih. Agar apa? Agar mereka tidak tersakiti dengan kebahagiaan yang kita jalani ketika momentum Idul Adha itu tadi. Istilahnya itu kita saling menghargai lah Kak, toleransi. Jangan sampai kebahagiaan kita menyakiti orang lain. Kalau istilahnya kan sekarang kayak gitu. Jadi seperti itu. Masya Allah banget ya insan muda. Lalu bagaimana sih Kak kalau semisal ada individu ini bisa menjaga keseimbangan antara kebutuhan materi dalam kehidupan sehari-hari dan pengembangan spiritualitas saat merayakan Idul Adha? Nah, untuk hal ini kita bisa berkaca pada cerita atau kisah teladan yang sudah sangat tidak asing di telinga kita, yakni tentang pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi pada masa dahulu kan Nabi Ibrahim itu sudah bertahun-tahun menikah dengan Siti Sarah, namun tidak dikaruniai seorang anak. Dengan kesabaran beliau, akhirnya beliau terus berdoa dan bertawakal kepada Allah bahwa beliau itu ingin memiliki keturunan. Namun Siti Sarah ini kan konon katanya mandul. Jadi akhirnya Siti Sarah ini bilang kepada Nabi Ibrahim, menikahlah lagi, tidak apa-apa. Dan Siti Sarah itu bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Siti Hajar. Dan Siti Hajar ini adalah sosok wanita yang taat kepada Allah dan taat beribadah. Kemudian Siti Sarah berbicara kepada Nabi Ibrahim agar menikah dengan Siti Hajar. Kemudian singkat cerita nih, akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar dan dikaruniai putra yang diberi nama Ismail. Setelah Ismail tumbuh, kemudian kebahagiaan mereka kan sangat luar biasa karena akhirnya dikaruniai keturunan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim dimimpikan oleh Allah untuk diperintahkan menyembelih Ismail. Dan karena Nabi Ibrahim kan seorang nabi yang sangat kuat imannya, mimpi tersebut akhirnya dianggap oleh Nabi Ibrahim bahwa ini adalah perintah Allah yang harus saya lakukan sebagai bentuk ketakwaan saya kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim bilang pada Nabi Ismail bahwa beliau mendapat perintah tersebut, dan Nabi Ismail apa responnya? Nabi Ismail bilang kepada Nabi Ibrahim, lakukanlah ayah apa yang diperintahkan oleh Allah. Gitu. Jadi akhirnya Nabi Ismail pun disembelih oleh Nabi Ibrahim, namun digantikan oleh Allah dengan seekor domba yang sangat besar. Dalam suatu ayat, wa fadainahu bidhibhin adzim, dan kami gantikan Ismail dengan sembelihan yang seekor domba yang besar itu. Nah, dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita sebagai manusia itu jangan melulu mengejar kebahagiaan dunia. Apa maksudnya? Kita harus memiliki rasa sabar yang sangat luas. Seperti kesabaran Nabi Ibrahim tadi, bagaimana Nabi Ibrahim sangat sabar menanti bertahun-tahun menanti keturunan. Namun setelah diberi keturunan, malah sama Allah disuruh untuk menyembelih. Kalau nggak kuat imannya, kalau nggak kuat takwanya, nggak mungkin akan menaati perintah tersebut. Jadi yang kedua ada nilai ketakwaan dan keteguhan iman. Jadi beliau sangat teguh imannya, itu bisa kita contoh dan kita teladani. Selanjutnya juga ada nilai keikhlasan, bagaimana beliau ikhlas untuk mengorbankan putra kesayangannya yang sudah dinantikan bertahun-tahun. Beliau ikhlas untuk menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Masya Allah. Oh iya Kak Risma, di masyarakat di masyarakat saat ini itu kan banyak ya yang kesadarannya itu kurang untuk ikut serta dalam kayak Idul Adha itu. Maksudnya kan kayak ada yang terkadang itu kayak nggak ikut, malas gitu kan. Nah, lalu bagaimana sih kita itu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari yang khususnya nih seperti Idul Adha ini? Nah, seperti yang kita bisa teladani dari cerita tadi nih Kak. Jadi kalau kita punya rasa malas, kita harus introspeksi diri, kita harus malu. Malu kenapa? Karena Nabi Ibrahim saja dengan pengorbanan sebesar itu beliau ikhlas. Masa kita cuma beribadah saja malas? Seharusnya kita itu berpikir seperti itu. Sebagai pemuda kita tuh harus berpikir, masa saya nggak malu kalau saya males-malesan, sedangkan pengorbanan Nabi terdahulu saja seperti itu. Nah, jadi kita bisa bercermin, kita bisa terus mempelajari
kisah-kisah yang bisa kita teladani, pelajaran kita ambil dari cerita-cerita yang ada di momentum Idul Adha tadi, kita bisa pelajari, kita bisa perdalam, lalu kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Contoh nih, kalau kita di kehidupan sekarang banyak ngeluhnya kayak sambat terus, kita harus merefleksi diri lagi, merubah ke arah yang lebih baik dengan memperluas sabarnya, belajar untuk sedikit demi sedikit harus bersabar atas apapun yang Allah berikan, baik itu hal-hal yang kita sukai maupun hal yang tidak kita sukai, karena tidak mungkin kan kita hidup selalu bahagia, pasti ada masa sulitnya. Jadi kita harus selalu sabar, selalu ikhlas, karena kalau kita sabar dan ikhlas, insya Allah pasti Allah akan memberikan ganti yang luar biasa. Seperti itu. Wah, keren sekali ya insan muda pembahasan kita kali ini. So, jangan kemana-mana ya insan muda, tetap di JBM Jeddah Best Moment, Road Our Jannah. Wah, insan muda, nggak kerasa ya kita udah di ujung segmen nih, yang mana kita tadi udah membahas tentang Idul Adha bersama Kak Risma. Nah, dari Kak Risma sendiri, apakah ada closing statement nih Kak buat insan muda di rumah? Ya, ada nih sedikit buat insan muda. Boleh dong Kak disampaikan. Oke, jadilah manusia yang bukan hanya terfokus dan terlena untuk mengejar duniawi saja. Karena ingat, sesungguhnya Allah itu telah menjamin bagaimana nasib dan hidup kita di dunia, namun Allah tidak menjamin bagaimana nasib kita di akhirat. Jadi mari kita kejar akhirat kita, insya Allah dunia pun akan tergenggam. Mungkin itu aja sih Kak. Amin, amin Kak Risma. Oh iya insan muda, aku juga mau nyimpulin nih dari topik pembahasan kita kali ini. Jadi dengan memahami dan menghayati makna Idul Adha, kita dapat mengambil pelajaran yang berharga dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat iman, serta menjalin hubungan yang lebih makmur dengan sesama manusia. Oke insan muda, sekian pembahasan kita kali ini tentang Idul Adha yang ditemenin dengan narasumber kita yang cantik banget ya Kak Risma. Terima kasih banyak karena sudah mau menjadi narasumber di JBM kita kali ini. Iya Kak, sama-sama. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Kak Risma. Oh iya insan muda, jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya Sufada Radio for Young Muslim Generation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.